Halo guys, ketemu lagi bareng aku Tobel di sini di channel Dancel Official. Saat ini banyak vendor ternama seperti Xiaomi, Vivo, Oppo, bahkan Samsung dan Huawei yang sudah memproduksi chipset sendiri. Tapi lucunya, mereka masih sering memakai Qualcomm Snapdragon sebagai dapur pacu dari smartphone buatan mereka. Selain punya performa yang bagus, HP dengan chipset Snapdragon lebih menjual jika dibandingkan HP dengan chipset dari produsen lain. Dan di video kali ini, Tobel akan merangkum 7 HP dengan chipset Snapdragon termurah yang tentunya masih bisa ditemukan di marketplace tanah air. HP dengan chipset Snapdragon termurah yang pertama ada Vivo Y21T. Pada saat awal perilisannya di awal tahun lalu, Vivo Y21 ini dibanderol dengan harga 3,1 juta. Dan tepat setahun setelah perilisannya, HP ini mengalami penurunan harga menjadi 2,4 juta rupiah aja. Vivo Y21T menggunakan layar bertipe IPS dengan bentang 6,51 inci yang beresolusi di 720x1600 pixel. Kualitas visualnya sedikit agak ketinggalan dibanding para kompetitor di kelas yang sama karena masih pakai resolusi 720 pixel dan layarnya juga belum mendukung refresh rate tinggi. Beralih ke sektor fotografinya, Vivo Y21 pakai sistem triple kamera yang meliputi 50 megapiksel dengan bukaan 1,8 serta ada kamera makro dan depth kamera yang sama-sama beresolusi 2 megapiksel. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 8 megapiksel. Vivo Y21 ini justru pakai chipset Qualcomm Snapdragon 680 6 nanometer dengan performa yang lebih kenceng dan stabil dan punya konsumsi daya yang lebih rendah ketimbang Helio G80. Snapdragon 680 diduetkan dengan RAM 6GB plus 2GB extended RAM dan penyimpanan 128GB bertipe UFS 2.1 yang mendukung memori eksternal hingga 1TB. Daya tahan baterai 5000 mAh juga cukup besar untuk menunjang aktivitas sepanjang hari. Dan 18 watt fast charge menggunakan port USB Type-C 2.0. HP chipset Snapdragon murah selanjutnya ada Oppo A77s. HP kelas menengah dari brand Oppo ini membawa desain fiberglass leather yang memberikannya kesan premium dan bodinya tidak mudah kotor oleh noda sidik jari. Soal layar, Oppo A77s menggunakan panel IPS seluas 6,56 inci yang masih beresolusi HD plus 720x1612 pixel. Untungnya, kelemahan di segi resolusi itu ditutupi dengan adanya highlight 90Hz serta 96% color gamut MTSC. Masuk ke bagian kamera, Oppo A77s menjadi salah satu pilihan yang oke yang suka foto-foto. Dibekali kamera utama beresolusi 50 megapiksel dan ditemani kamera pendukung 2 megapiksel yang berfungsi sebagai kamera sementara. Untuk keperluan foto selfie disediakan kamera depan yang beresolusi 8 megapiksel. Untuk dapur pacunya menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 680 berfabrikasi 6 nanometer juga. Memiliki tingkat efisiensi daya yang baik meskipun bukan menjadi yang terkencang di kelasnya. Qualcomm Snapdragon 680 sudah cukup handal untuk menangani beragam aktivitas berat seperti editing dan gaming. Oppo A77s dibekali RAM 8GB plus 8GB RAM expansion dan internal memori 128GB yang masih bisa diekspansi menggunakan kartu microSD. Karena Oppo A77s ini menggunakan layar 720 pixel dan chipset 6 nanometer membuat daya tahan baterainya cukup awet untuk menjalankan produktivitas dan hiburan seharian. Untuk chargingnya kencang dengan super fast charging 33 watt yang diklaim mampu mengisi baterai dari kosong hingga penuh dalam waktu 69 menit aja. HP Snapdragon termurah yang ketiga ada Xiaomi Redmi Note 11. Kualitas visual HP ini udah bagus berkat panel bertipe AMOLED dengan luas 6,43 inci Full HD Plus
dan ditambah lagi dengan dukungan refresh rate tinggi 90Hz. Di sisi kamera, Xiaomi Redmi Note 11 ini dibekali 4 jenis lensa yang masuk dalam modul kamera belakang. Untuk kamera utama beresolusi 50MP, 8MP ultrawide dan 2MP makro dan 2MP depth sensor. Sedangkan kamera depan Redmi Note 11 memiliki resolusi 13MP. Masuk ke bagian performa, HP ini menggunakan Qualcomm Snapdragon 680 6nm yang punya performa stabil dan temperatur yang cukup adem. Snapdragon 680 itu dipadukan bersama RAM 4GB plus 6GB eksternal dan media penyimpanan 128GB, mendukung kartu microSD hingga 1TB. Selain layar dan performa yang bagus, sektor selanjutnya yang diandalkan dari Redmi Note 11 adalah soal dibekalinya daya baterai 5000 mAh yang didukung dengan teknologi pengisian cepat 33 Watt yang diklaim mampu mengisi dari 0 ke 100 dalam waktu 1 jam aja. HP Snapdragon murah selanjutnya ada di Realme 8 Pro. HP keren dari Realme ini sekarang sudah mengalami penurunan harga yang cukup signifikan, padahal masih bagus banget buat dijadiin pilihan. Dengan harga 3 jutaan aja kita bisa dapetin visual yang sangat menjanjikan mata berkat penggunaan panel Super AMOLED 6,4 inci Full HD Plus dengan refresh rate hingga 180Hz. Jadi kalian bisa mendapatkan respon sentuhan yang sangat cepat. Realme 8 Pro dibekali dengan optical fingerprint di bawah layar yang menambah nilai plus dari HP ini. Di bodi bagian belakang terdapat konfigurasi kuat kamera yang terdiri dari 108MP kamera sensor Samsung dengan mode kamera yang cukup melimpah. Lanjut, ada 8MP kamera ultrawide, 2MP makro dan 2MP depth sensor. Sedangkan untuk foto-foto selfie, dia dibekali kamera depan dengan beresolusi 16MP. Di sini, Realme 8 Pro dipersenjatai gaming prosesor Qualcomm Snapdragon 720G berfabrikasi 8nm yang memiliki performa cukup gahar. HP ini cukup kuat untuk menangani pekerjaan berat dengan lancar. Untuk RAM-nya sendiri berkapasitas 8GB dengan storage memori sebesar 128GB yang masih bisa diperluas dengan microSD. Lanjut ke baterainya, berkapasitas 5000 mAh dengan 50 Watt Super Dark Charge yang diklaim mampu mengisi daya dari 0 hingga penuh dalam waktu 47 menit. Jadi, dengan harga 3 jutaan aja, kita udah dapetin HP dengan chipset yang mumpuni, charging 50 Watt, layar Super AMOLED, optical fingerprint in display. Lanjut, HP Snapdragon murah yang kelima ada Vivo Y35. Smartphone ini punya sederet kelebihan dibanding para kompetitornya yang bisa membuat konsumen tergiur untuk meminangnya. Nah, kita mulai dari layarnya. Vivo Y35 menggunakan panel berjenis IPS seluas 6,58 inci Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz serta punya tingkat kecerahan hingga di 550 nits. Dengan spek layar seperti itu membuat kualitasnya cukup memanjakan mata untuk menikmati berbagai jenis konten. Kamera dari Vivo Y35 ini menjadi salah satu yang terbaik di kelas harganya karena punya dynamic range yang luas, kemampuan AI yang baik, serta fitur ultra stabil yang membantu untuk mendapatkan perekaman video yang stabil. Vivo Y35 memiliki konfigurasi 3 kamera belakang yang terdiri dari 50MP main kamera, 2MP makro, dan 2MP depth sensor. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 19MP. Untuk dapur pacunya ditenagai dengan chipset Snapdragon 680 yang dipadukan dengan 8GB RAM yang masih bisa ditambahkan dengan 3GB extended RAM dengan media penyimpanan 128GB yang masih bisa ditambah lagi hingga 1TB dengan microSD. Untuk baterainya di 5000 mAh dengan teknologi 44 flash charge yang mampu mengisi daya dari 0 hingga 70% hanya dalam waktu 34 menit aja. HP Snapdragon termurah yang keenam ada Realme 9i.
Untuk performa HP ini dipersenjatai prosesor Qualcomm Snapdragon 680 dengan proses fabrikasi di 6 nanometer, membuatnya punya efisiensi daya yang setara dengan chipset flagship. Untuk RAM-nya sendiri berkapasitas 4GB hingga 6GB dengan internal memori 64GB hingga 128GB tergantung variannya, yang juga mendukung memori eksternal hingga 1TB. Fitur khas Realme yakni Dynamic RAM Extension hingga 5GB. Untuk pengalaman multitasking yang lebih lancar, lanjut ke bagian layar. Realme 9i menggunakan IPS LCD berukuran 6,6 inci yang beresolusi 1080x2412 pixel atau Full HD+. Layarnya juga udah mendukung refresh rate 90Hz dan touch sampling rate hingga 120Hz yang sudah cukup banget untuk bermain game. Pindah ke kamera. Realme menyematkan konfigurasi triple kamera yang berisikan 50MP kamera, 2MP lensa makro dan 2MP depth sensor. Sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Kita lanjut ke bagian dayanya. Realme 9i dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dan 33 watt fast charge dengan tipe port yang tentunya udah USB Type-C. Next, di urutan terakhir sekaligus yang paling murah ada Xiaomi Redmi 10C. HP ini hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,71 inci HD+, dan layarnya udah diproteksi oleh kaca Corning Gorilla Glass. Xiaomi Redmi 10C punya hasil kamera yang bagus berkat kamera utamanya beresolusi 50MP dengan bukaan 1,8. Lanjut, ada kamera depth sensor 2MP sedangkan kamera depannya beresolusi 8MP. Untuk dapur pacunya menggunakan prosesor Snapdragon 680 yang disokong RAM 4GB yang masih bisa di-extend hingga 2GB memori dengan internal storage 64GB hingga 128GB tergantung varian. Terakhir, Xiaomi Redmi 10C dibekali dengan baterai 5000 mAh dengan kapasitas charging yang sebesar 18 watt. Yang sayangnya adapter bawaannya hanya beroutput 10 watt aja. Jadi buat pengisian yang lebih cepat kita bisa menggunakan charger third party dengan output 18 watt yang banyak dijual di pasaran. Itulah 7 HP dengan chipset Snapdragon termurah yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Gimana nih menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Di sini. Semoga video ini bisa menjadi bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video review selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Subscribe dan tekan tombol loncengnya agar nggak ketinggalan notifikasi dari kami. Dan sel pusat HP dan laptop. Jet.